Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas gimana cara merekrut pemain muda bertalenta di Akademi Remaja. Oke guys, tapi sebelum itu saya mau cerita dulu ke teman-teman semua. Dan saya juga mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bilang, "Bang, kapan live streaming lagi bang? Udah lama nggak live streaming." Oke, jadi saya memang punya rencana bulan Februari itu bakal sering live streaming karena saya bakal ganti perangkat WiFi saya lagi. Tapi masalahnya setelah saya mau ganti ke perangkat WiFi baru, justru laptop yang kita pakai buat live streaming malah rusak. Ya, kali ini kita nggak bisa live streaming lagi sampai nanti laptop saya bener guys. Padahal laptop ini saya beli kurang dari 1 tahun, atau lebih tepatnya baru sekitar 7 bulanan. Ya memang masih garansi sih, tapi jujur saya kecewa banget karena saya berharap laptop ini bisa kuat. Laptop ini dipakai cuma buat ngedit, tapi sayang banget hari ini justru mati total. Oke, tapi nggak apa-apa lah, mungkin bukan rezeki saja dapat laptop yang bagus ya guys ya. Padahal saya beli baru guys. Kadal. Oke, dan sekarang let's go, langsung saja mari kita bahas gimana cara merekrut pemain muda bertalenta di Akademi Remaja. Nah, sebelum kalian merekrut pemain dari Akademi Remaja, pastiin kalian ingat terlebih dahulu kira-kira posisi mana yang musim lalu kalian cari. Sebagai contoh, musim lalu saya mencari pemain di posisi MC. Nah, di sini total ada 6 pemain yang bisa kita rekrut, tapi nggak semuanya karena slot pemain kita cuma terbuka 2 slot. Untuk itu kita bisa merekrut 2 pemain dari 6 pilihan yang ada. Nah, karena berhubung musim lalu saya mencari pemain di posisi MC, jadi pemain yang harus saya rekrut kali ini posisinya MC, sesuai dengan pemain yang sebelumnya kita cari atau posisi yang sebelumnya kita cari, guys. Nah, di sini ada juga pemain yang gratis ya, guys ya. Ada pemain yang gratis yang bisa kita rekrut, yaitu striker. 2 striker, kemudian ada juga yang dibanderol dengan harga 2 dan 3 token. Tapi usahakan kalian pilih yang harganya paling mahal, yaitu 4 token. Nah, buat yang nanya, "Bang, apakah pemain tersebut bagus?" Oke, jadi menurut saya pribadi, sejauh ini selama saya main Top 11, biasanya pemain yang saya rekrut dengan harga yang paling mahal di Akademi Remaja cenderung selalu bagus. Jarang banget nemu yang jelek, kecuali kalau kita rekrut yang gratis. Kalau yang gratis itu kadang kita nemu pemain yang bagus banget, kadang juga nemu pemain yang biasa gitu guys. Kalau yang biasa gimana bang? Nah, kalau yang biasa itu performanya itu inkonsisten, kadang main bagus, kadang mainnya jelek gitu guys. Apalagi kalau misalkan dapat lawan yang berat. Nah, biasanya performanya itu nggak kelihatan. Beda dengan pemain yang direkrut dengan harga paling tinggi. Ya, tinggi-tingginya sekitar 4, 5, sampai 6 token. Sekitar segitulah. Nah, pemain-pemain yang saya rekrut nanti, ini kedepannya itu bakal dilatih secara individu. Mungkin di usianya yang ke 19 tahun atau di usianya yang ke 20 tahun. Karena nanti kita bakal latih pemain yang bakal kita rekrut ini di akademi untuk menambah potensi gaya main. Kemungkinan besar sampai bintang 5 atau bintang 6 terlebih dahulu. Karena memang syaratnya harus seperti itu guys. Jadi pastiin kalian pilih pemain yang harganya paling mahal, meskipun OVR-nya paling rendah. Itu nggak apa-apa, karena nantinya bakal kita latih lagi ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa pilih, terserah. Kalau misalkan kalian nggak punya token, kalian bisa ambil yang gratis. Nanti musim depan pastiin ambil yang berbayar. Oke, di sini kita bakal rekrut, dan sebenarnya ada 2 pilihan pemain di posisi MC, yaitu si Joy Sustrisno, kedua kakinya bagus untuk nendang,
dan satu lagi yaitu si Bame. Ya, dari segi OVR memang si Sutrisno ini sedikit lebih baik ya guys ya. Dia punya OVR 62, sementara si Bame ini OVR-nya 58. Tapi tetap aja ini adalah pilihan terbaik yang bisa kita rekrut. Kemudian untuk slot yang kedua ini bebas. Kalau misalkan kalian memang lagi fokus nabung booster kondisi, usahakan kalian rekrut yang gratis. Tapi kalau misalkan kalian lagi mencari pemain yang bisa dipakai untuk jangka yang lama dan kalian punya rencana untuk melatihnya secara individu, pastikan kalian pilih yang berbayar ya guys ya. Dan di sini kita bakal merekrut DL ya, defense left atau back sayap kiri, dan kebetulan harganya 3 token, kemudian kedua kakinya bagus. Kita bisa rekrut pemain di posisi back sayap kiri ini guys. Nah, untuk 2 slot lainnya ini masih belum terbuka, nanti baru bisa kita buka kalau fasilitas akademi kita udah di upgrade ke level 7 dan ke level 10, baru bisa kebuka 4 slot. Oke, jadi itu dia. Tapi kali ini kita bakal merekrut pemain muda bertalenta bukan hanya di akun yang ini guys, tapi kita juga bakal rekrut di akun saya yang kedua dan juga yang pertama ya guys ya. Jadi mari kita keluar dari akun yang ketiga. Oke guys, sekarang kita udah masuk di akun yang ketiga, yaitu SP Werder Bremen, dimana musim lalu akun ini lumayan sukses karena berhasil meraih treble winner. Ya, setelah sebelumnya kita gagal di kompetisi cup, tapi di akhir musim akhirnya kita berhasil meraih kesuksesan. Dan kali ini kita juga butuh beberapa pemain yang bisa kita latih secara individu musim depan. Karena musim ini targetnya saya akan kembali nabung booster kondisi. Karena di sini jika kita perhatikan usia pemain andalan saya sudah mulai menua ya guys ya. Jadi kita butuh regenerasi untuk musim depan atau musim depannya lagi. Karena pemain yang kita rekrut dari akademi remaja nanti usianya itu sekitar 18 tahunan, jadi kita bisa latih mereka pas usianya itu 19 atau 20 tahun. Jadi kita tunggu kualitasnya turun terlebih dahulu. Tujuannya yaitu agar nanti atribut gelapnya juga nggak terlalu besar, jadi kita bisa lebih leluasa melatih atribut terangnya guys. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya rencana untuk melatihnya secara individu, kalian mungkin bisa latih di akademi kualitasnya sampai tinggi, tapi jujur menurut saya itu nggak terlalu worth it ya guys ya. Oke guys, sekarang kita udah masuk di akun kedua saya, dan kali ini saya juga akan merekrut pemain muda untuk akun SP Werder Bremen. Ya, di sini ada lebih banyak pilihan karena memang untuk slot akademi yang bisa kita masukkan sudah cukup banyak. Kalau tadi ada 2 slot, kali ini ada 4 slot pemain yang bisa kita pilih. Nah, musim lalu saya memang mencari pemain di posisi back ya guys ya, yaitu DC, dan kebetulan di sini ada total 8 pemain. Tapi kita hanya bisa merekrut 4 pemain aja guys. Dan seperti yang kita bahas di awal, kita juga akan merekrut pemain dengan harga tertinggi. Dan kebetulan untuk pemain dengan harga tertingginya sendiri ada 2 pemain ya guys ya, yang masing-masing dibanderol dengan harga 4 token. Nah, berhubung musim lalu saya merekrut back tengah, atau saya mencari pemain di posisi back tengah, jadi hari ini kita bakal merekrut pemain yang dibanderol dengan harga paling mahal yang berada di posisi back tengah atau DC. Nah, untuk tinggi badan ini juga sebenarnya berpengaruh ya guys ya, terutama untuk seorang back tengah. Pastiin minimal tinggi badannya itu 180-an guys, minimal. Karena kalau misalkan posturnya pendek sekitar 175-an, biasanya dia bakal sering kecolongan pas duel bola-bola atas atau pas umpan-umpan crossing lah, biasanya sering bakal kecolongan guys. Tapi kalau misalkan posturnya
183 biasanya itu adalah pemain yang cukup ideal, apalagi kalau misalkan posturnya 195 plus atau 190 plus ya guys ya. Dan di sini kebetulan untuk pemain yang bakal kita rekrut tinggi badannya 183 cm, jadi masih cukup ideal. Jadi kita bakal rekrut back tengah ini. Dan yang kedua, di sini kita sebenarnya bisa pilih yang gratis, tapi karena di sini ada salah satu pemain juga yang posisinya itu AMC guys, posisinya AMC dan harganya 4 token. Nah, jadi kita bakal rekrut pemain ini juga ya guys ya. Kita bakal rekrut pemain di posisi AMC. Kemudian untuk sisanya kalian bisa pilih yang berbayar atau yang gratis. Jadi untuk menghemat token di sini kita bisa pilih yang gratis saja. Dan nantinya pemain yang gratis ini bisa kita jual lagi. Kan lumayan tuh harga pemain muda yang usianya 18 tahun itu kalau dijual lumayan mahal ya guys ya. Jadi bisa kalian ambil yang gratis, kemudian musim depan setelah dia masuk ke lineup utama atau dia masuk ke tim utama tim kita, jadi kita bisa jual 2 pemain yang kita rekrut gratis ini guys, buat nambah keuangan klub. Jadi gitu guys. Oke, selain di akun yang kedua, saya juga masih punya satu akun lagi yang aktif, yaitu akun utama saya, akun FC Buteng. Jadi kita bakal masuk ke akun FC Buteng untuk merekrut pemain muda bertalenta dari Akademi Remaja. Oke guys, jadi berhubung di sini sinyalnya GSM, geser sedikit modar ya. Masalahnya banyak banget, sumpah jadi konten kreator di desa itu capek banget guys. Pertama sinyalnya jelek, kedua perangkat yang dibeli juga ternyata malah bikin emosi dan bikin frustasi ya. Jadi yaudahlah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Barangkali kalian mau support terus channel ini, kalian bisa bantu dengan cara klik tombol like maupun subscribe, atau misalkan kalian mau bantu donasi buat saya biar bisa kebeli perangkat baru, kalian bisa kirim donasi via super thanks, membership, atau juga bisa via Saweria, dan kalian bisa cek untuk linknya ada di deskripsi video ini. Makasih juga buat membership Enter Weapon. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top Weapon Indonesia.